Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisis pengaruh motivasi belajar kelas 7 SMP Pelangi ditinjau dari kemampuan pemahaman konsep matematis siswa menggunakan uji ANOVA satu jalan non-parametrik atau uji Kruskal-Wallis. Sebelumnya, kami dari kelompok 6 ada anggota yang pertama Haniatun Nurhima dengan MPM 2010306018. Yang kedua ada Aprilia Dwi Rahmawati dengan MPM 2010306029. Ketiga ada Alivia Dea Farika dengan MPM 2010306063. Dan terakhir ada Aulia Kiki Maharani dengan NPM 2010306081. Yang pertama ada pendahuluan. Matematika pada era seperti ini merupakan ilmu yang sangat penting bagi semua orang dalam mengenyam pendidikan yang mana perkembangan teknologi juga turut mendorong untuk tercapainya tujuan pembelajaran. Karena matematika menjadi dasar untuk mata pelajaran lain, selain itu juga untuk membantu pengembangan kemampuan berpikir logis, kritis, dan juga berpikir kreatif, di mana pembelajaran merupakan proses belajar untuk mencapai kompetensi dasar yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, serta menyenangkan dan memotivasi siswa agar ikut berpartisipasi aktif untuk meningkatkan kreativitas dan kemandirian sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini termasuk dalam kategori jenis penelitian kuantitatif, yaitu penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta kausalitas hubungan-hubungannya. Kedua ada penentuan populasi. Menurut Suharsini Arikunto bahwa populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Penelitian populasi hanya dapat dilakukan bagi populasi sehingga terhingga dan subjeknya tidak terlalu banyak. Sementara itu, Sutrisno Hadi menjelaskan bahwa sebagian individu yang diteliti itu disebut sampel atau contoh. Sedangkan semua individu untuk siapa kenyataan-kenyataan ini yang diperoleh dari sampel itu hendaknya digeneralisasikan disebut populasi atau universal. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa populasi adalah semua objek yang akan diteliti, yaitu SMP Pelangi. Untuk selanjutnya ada penentuan sampel. Menurut Suharsini Arikunto, yang dimaksud sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Adapun sampel penelitian ini, penulis tentukan dengan menggunakan teknik random sampling, yaitu pengambilan sampel random. Peneliti mencampur subjek-subjek di dalam populasi, sehingga semua subjek dianggap sama. Dalam artian random sampling mengambil semua individu yang ada dalam populasi, sehingga semua dianggap sama atau diberi kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel dalam penelitian dan dalam pelaksanaannya. Pengambilan sampel tersebut penulis menentukan dahulu kelas berapa dan kelas apa saja yang akan dijadikan sampel. Teknik ini digunakan untuk menentukan sampel kelas 7A, 7B, 7D, dan 7F. Yang selanjutnya ada instrumen penelitian. Menurut Sugiono tahun 2013, instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Sedangkan menurut Purwanto 2018, instrumen penelitian pada dasarnya alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian adalah menggunakan angket. Sedangkan angket sendiri adalah sebuah daftar
pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan diukur atau responden. Kemudian ada teknik analisis data. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, maka dilanjutkan dengan analisis data. Ini dimaksudkan untuk menginterpretasikan data dari hasil penelitian. Untuk mengolah data yang terkumpul, maka dalam penulisan artikel ini akan menggunakan metode yang sesuai dengan sifat dan jenis datanya. Yang pertama menggunakan data kualitatif atau data yang berupa angka. Untuk menganalisis data yang bersifat kuantitatif, ini akan uji Kruskal-Wallis dengan faktor koreksi. Selanjutnya adalah latar belakang masalah. Guru ingin mengukur tingkat motivasi belajar matematika siswa untuk melihat pengaruh motivasi belajar terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Setelah guru menerapkan inovasi pembelajaran materi pecahan, kemudian guru memberikan tes kemampuan pemahaman konsep matematis pada siswanya. Baik, untuk selanjutnya mengenai uji normalitas. Ora sih uji normalitas lah sih? Iya kan isi uji normalitas. Oh, berarti uji normalitas. Baik, untuk selanjutnya mengenai uji normalitas. Yang pertama dengan metode Lilliefors. Untuk sampel yang pertama yaitu data skor motivasi M1 dari kelas 7A. Setelah dilakukan uji normalitas dengan menggunakan uji Lilliefors menggunakan aplikasi Excel, diperoleh bahwa sampel kelas 7A berdistribusi normal atau H0-nya diterima. Kemudian sampel yang kedua yaitu data skor motivasi M2 dari kelas 7B. Nah, setelah dilakukan uji normalitas, ternyata sampel dari kelas 7B yaitu diperoleh H0 ditolak atau yang berarti data sampel tidak berdistribusi normal. Kemudian data yang selanjutnya yaitu data skor motivasi dari kelas 7D. Di kelas 7D juga diperoleh data sampel tidak berdistribusi normal. Kemudian yang terakhir, sampel data skor motivasi dari kelas 7F. Setelah dilakukan uji normalitas, kelas 7F adalah sampel yang berdistribusi normal. Nah, selanjutnya untuk memastikan lagi, kami melakukan uji normalitas menggunakan SPSS. Nah, hasilnya dapat dilihat bahwa kelas B mempunyai nilai SIG yaitu 0,017 dan 0,017 itu kurang dari 0,05 yang berarti data sampel dari kelas B tidak berdistribusi normal. Kemudian data sampel kelas D mempunyai nilai SIG 0,026 yaitu kurang dari 0,05 yang berarti data sampel kelas D tidak berdistribusi normal. Kemudian sampel yang ketiga yaitu kelas F diperoleh nilai SIG 0,140. Nah, 0,140 ini lebih dari 0,05. Jadi data sampel dari kelas F berdistribusi normal. Kemudian yang selanjutnya uji ANAVA satu jalan statistika non-parametrik atau uji Kruskal-Wallis atau uji H Kruskal-Wallis. Nah, setelah data diuji kenormalannya, diperoleh data skor motivasi di kelas 7A dan kelas 7F berdistribusi normal. Sedangkan data skor motivasi atau M dari kelas 7B dan kelas 7D tidak berdistribusi normal. Oleh karena uji Kruskal-Wallis ini merupakan uji non-parametrik di mana asumsi normalitas boleh dilanggar, maka kita tidak perlu lagi ada uji normalitas, misal uji Shapiro-Wilk atau Lilliefors. Perlu ditekankan lagi bahwa syarat atau asumsi uji Kruskal-Wallis adalah yang pertama, variabel independen berskala kategorik lebih dari 2 kategori. Kemudian yang selanjutnya, variabel dependen berskala numerik atau interval atau rasio atau skala ordinal. Kemudian yang ketiga, independen yang artinya sampel di tiap kategori harus bebas satu sama lain, yaitu tidak boleh ada sampel yang berada pada 2 kategori atau lebih. Kemudian yang terakhir, tiap kategori memiliki variabilitas yang sama, yang artinya bentuk kurva histogram atau sebaran data yang sama
nanti bisa dilihat pada histogram variabilitas yang sama. Apabila bentuk sebaran data sama, maka uji Kruskal-Wallis dapat digunakan untuk menilai perbedaan median antar kategori. Sedangkan jika bentuk sebaran tidak sama, nanti bisa dilihat pada histogram variabilitas tidak sama. Maka uji ini tidak dapat digunakan untuk menilai perbedaan median. Jadi hanya untuk menilai perbedaan peringkat rata-rata. Untuk selanjutnya kita lihat gambar yang tertera pada layar. Nah, asumsi uji Kruskal-Wallis adalah dapat digunakan untuk lebih dari 2 kelompok, misal 3, 4, atau lebih. Karena data skor motivasi atau F kelas 7A dan 7F berdistribusi normal, maka peneliti mengambil sampel dari kelas 7F disebabkan kelas 7A dan kelas 7B sama-sama diajar menggunakan Flip Classroom. Oleh karena itu, akan diuji data skor motivasi M kelas 7B, 7D, dan 7F. Nah, ini datanya untuk kelas 7B, 7D, dan 7F. Untuk penyelesaiannya yang pertama, H0 mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. H1 ada perbedaan pengaruh motivasi belajar terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Kemudian untuk tingkat signifikannya yaitu alfa sama dengan 0,05. Selanjutnya untuk statistik ujinya 12 per N dikali N tambah 1 untuk batas atas K dan batas bawah I sama dengan 1, RI pangkat 2 dibagi NI kurangi 3 kali N tambah 1. Karena terdapat angka yang sama, maka digunakan faktor koreksi yaitu H koreksi sama dengan H dibagi 1 dikurangi T pangkat 3 kurangi T per N pangkat 3 kurangi N. Untuk perhitungannya, yang pertama mengubah tabel 3.4.1 menjadi peringkat dan kemudian menjumlahkan semua peringkat untuk masing-masing kelas. Untuk tabelnya yaitu yang di bawah ini. Untuk kelas yang pertama kelas 7B dengan N1 yaitu 32 dan R1 sama dengan 1629,5. Untuk kelas 7D atau N2-nya sama dengan 32 dan R2-nya 1518,5. Dan untuk 7F, N3-nya sama dengan 32 dan R3-nya yaitu 1486,5. Nah, untuk hanya sama dengan 12 per N kali N plus 1. Untuk batas atas K dan batas bawah I sama dengan 1, RI kuadrat per N1 kurangi 3 dikali N plus 1 menghasilkan H sama dengan min 2,227659874,55. Untuk menentukan faktor koreksi atau FK dan H koreksi, seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Untuk jumlah dari T, yaitu 95, dan
T pangkat 3-nya sama dengan 6.119 dan T pangkat 3 kurangi T itu jumlahnya ada 6.024. Baik, akan saya lanjutkan. Ya. Baik, akan saya lanjutkan terkait untuk menghitung faktor koreksi, di mana kita menggunakan rumus 1 dikurangi sigma T pangkat 3 dikurangi T, dibagi dengan N pangkat 3 dikurangi N. Sehingga kita peroleh faktor koreksinya adalah 0,9931. Dengan demikian, statistik hitung Kruskal-Wallis menjadi H sama dengan H hitung dibagi dengan faktor koreksi sama dengan negatif 2,2276 dibagi dengan 0,9931. Sehingga kita peroleh hasil negatif 2,243. Kemudian kita akan menentukan langkah yang kelima, yaitu wilayah kritik, di mana H lebih besar dari C kuadrat 0,05 sama dengan 5,991. Sehingga kita peroleh bahwa H0 diterima karena H negatif 2,243 kurang dari 5,991. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa karena H sama dengan negatif 2,243 tidak jatuh pada wilayah kritiknya, yaitu H lebih besar dari 5,991, berarti tidak ada perbedaan pengaruh motivasi belajar terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Dengan demikian, maka dapat dikatakan pula bahwa motivasi belajar terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis siswa kelas 7B, 7D, dan 7F adalah sama. Kemudian kita akan menguji Kruskal-Wallis menggunakan aplikasi SPSS, di mana dasar pengambilan keputusan dalam uji Kruskal-Wallis untuk pengambilan keputusan dalam uji Kruskal-Wallis dapat dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi dengan probabilitas 0,05. Adapun ketentuan pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka tidak ada perbedaan atau H0 diterima. Kemudian, ketentuan pengambilan keputusan yang kedua adalah jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan atau H0 ditolak. Yang pertama kita akan menentukan rumusan hipotesis penelitian, yaitu H0 tidak ada perbedaan pengaruh motivasi belajar terhadap kemampuan pemahaman konsep matematika siswa, dan H1 ada perbedaan pengaruh motivasi belajar terhadap kemampuan pemahaman konsep matematika siswa. Pengambilan keputusan dan interpretasi output uji Kruskal-Wallis. Berdasarkan output tes statistik di atas, diketahui bahwa nilai signifikansinya adalah sebesar 0,832 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak, yang berarti tidak ada perbedaan pengaruh motivasi belajar terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Dengan demikian, maka dapat dikatakan pula bahwa motivasi belajar terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis siswa kelas 7B, 7D, dan 7F adalah sama. Ya, kita akan kesimpulannya dari penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti dengan judul Analisis Pengaruh Motivasi Belajar Kelas 7 SMP Pelangi ditinjau dari kemampuan pemahaman konsep matematis siswa menggunakan uji ANOVA 1 jalan non-parametrik, itu uji Kruskal-Wallis, berdasarkan data yang telah diperoleh oleh peneliti melalui angket yang telah disebar, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Asumsi uji Kruskal-Wallis adalah dapat digunakan pada lebih dari 2 kelompok, misal 3, 4, atau lebih. Karena data skor motivasi kelas 7A dan 7F berdistribusi normal, maka peneliti mengambil sampel dari kelas 7F disebabkan kelas 7A dan 7B sama-sama diajar menggunakan metode pembelajaran flip
Classroom. Oleh karena itu akan diuji data skor motivasi kelas 7B, 7D, dan 7F. Kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan pengaruh motivasi belajar terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Dengan demikian, maka dapat dikatakan pula bahwa motivasi belajar terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis siswa kelas 7B, 7D, dan 7F adalah sama. Berdasarkan uji Kruskal-Wallis menggunakan aplikasi SPSS, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Berdasarkan output tes statistik, diketahui nilai signifikansinya adalah sebesar 0,832, lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan pula bahwa H0 diterima dan H1 ditolak, yang berarti tidak ada perbedaan pengaruh motivasi belajar terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Maka dapat dikatakan pula bahwa motivasi belajar terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis siswa kelas 7B, 7D, dan 7F adalah sama. Ya, mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Ada tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.